Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 di sini akan membawakan presentasi terkait materi tentang analisis spesimen dan identifikasi penyakit pada pasien. Sebelumnya saya akan perkenalkan dulu anggota kelompok kami, yakni kelompok 2. Yang pertama ada saya sendiri, Maharani Fatijana sebagai moderator, Ilin Saniwulandari, Nur Syarkiah Herudin, Raudatul Jannah Ahmad, Ananda Fahrizah, Zulkifli, Nadia Nurdin, dan Isma Adisana. Jadi topik yang bakal dibahas untuk presentasi kali ini yang pertama itu adalah analisis penyakit, terus ada teknik konvensional yang akan digunakan, pemilihan spesimen, dan metode cepat pengganti untuk mengganti metode konvensional yang digunakan. Baik, yang pertama kita analisis kasus. Jadi, seorang pria berusia 20 tahun berobat ke rumah sakit setelah mengalami batuk berkepanjangan hingga hampir 2 minggu. 3 hari terakhir, dahak yang dikeluarkan oleh pasien tersebut disertai dengan bercak darah. Pasien mengalami nyeri pada tenggorokan pada saat batuk. Pasien mengalami penurunan berat badan hingga 10 kg sejak mulai menunjukkan gejala penyakit. Penyakit mempunyai riwayat sering merokok sejak remaja. Pemeriksaan toraks menunjukkan adanya kavitas pada paru. Suhu tubuh 38 derajat Celcius. Pasien mengeluh tidur tidak nyaman karena batuk serta keringat pada malam hari. Dokter mencurigai adanya infeksi saluran nafas dan bagian laboratorium mikrobiologi klinis diminta untuk menganalisis bakteri penyebab penyakit infeksi tersebut. Selanjutnya, analisis penyakit. Dilihat dari kasus tersebut, dapat diprediksi bahwa penyakit yang diderita oleh pria tersebut adalah penyakit TBC. Next. Nah, gejala tuberkulosis atau TBC bisa terjadi karena demam, keringat dingin, batuk lebih dari 3 minggu, dan juga nyeri dada. Dan juga gejala yang diderita oleh pasien yang dideteksi mengidap TBC, batuk produktif lebih dari 2 minggu, batuk darah, dan lain-lain. Tuberkulosis juga merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis yang paling umum mempengaruhi paru-paru. Penularan yang paling sering terjadi yaitu melalui percikan ludah. Ketika berbicara, batuk, atau bersin, penyakit tersebut lebih rentan terkena pada seseorang yang kekebalan tubuhnya rendah. Contohnya penderita HIV yang merupakan salah satu permasalahan kesehatan yang masih ada pada saat ini oleh pasien TBC. Next. Adapun tanda tuberkulosis atau TBC yaitu nafsu makan dan berat badan akan berkurang atau mengalami penurunan 3 bulan berturut-turut atau berat badan kurang dari 60% sampai 80% berat badan normal. Next. Hasil pemeriksaan klinis. Yang pertama ada pemeriksaan dahak mikroskopis atau bakteri tahan asam. Dalam pemeriksaan tuberkulosis juga berfungsi untuk menegakkan diagnosis, menilai keberhasilan pengobatan, serta menentukan potensi penularan. Pemeriksaan dahak untuk penegakan diagnosis dapat dilakukan dengan mengumpulkan 3 spesimen dahak yang dikumpulkan dalam 2 hari kunjungan yang berurutan sewaktu atau bisa disebut SPS. Yang kedua, ada pemeriksaan darah rutin atau darah lengkap otomatis dan laju endap darah. Hasil pemeriksaan darah rutin kurang menunjukkan indikator yang spesifik untuk tuberkulosis pada paru-paru. Pemeriksaan tuberkulosis dengan laju endap darah, jam pertama dan jam kedua yang dibutuhkan. Data tersebut dapat dipakai sebagai indikator tingkat kestabilan keadaan dengan nilai keseimbangan penderita, sehingga dapat digunakan untuk salah satu respon terhadap pengobatan penderita serta kemungkinan sebagai prediksi tingkat penyembuhan penderita. Sama halnya dengan kadar limfosit yang dapat menggambarkan daya tahan tubuh penderita. LED sering meningkatkan pada proses aktif, tetapi LED yang normal tidak dapat menyingkirkan diagnosa tuberkulosis. Yang ketiga ada pemeriksaan baktek.
Dasar teknik pemeriksaan tuberkulosis biakan atau dengan baktek merupakan metode radiometrik. Mikrobakterium tuberkulosis metabolisme asam lemak yang akan menghasilkan CO2, kemudian dideteksi growth index-nya oleh mesin tersebut. Metode tersebut dapat menjadi salah satu sistem alternatif pemeriksaan biakan secara cepat untuk membantu menegakkan diagnosis dan melakukan uji kepekaan. Yang terakhir ada tes IGRA yang digunakan untuk memeriksa keberadaan dari TB di organ lain seperti kelenjar limfa, tulang, hingga otak. Terima kasih. Baik, jadi analisis penyakitnya itu dapat dilihat juga menurut pustaka yang diketahui bahwa beberapa gejala yang diderita oleh pasien yang dideteksi mengidap TBC yaitu memiliki gejala batuk produktif lebih dari 2 minggu, batuk darah, dan lain-lain. Jadi yang pertama itu adalah spesimen yang digunakan. Nah, yang spesimen yang digunakan di dalam metode ini itu merupakan sputum. Nah, sputum ini merupakan lendir dan materi lainnya yang berasal dari paru-paru, bronkus, atau trakea yang dapat dibatukan, dimuntahkan, ataupun ditelan. Kalau untuk orang awam biasanya di sini disebut dahak. Jadi nama lain sputum itu adalah dahak. Sputum itu digunakan untuk mengetahui adanya penyakit infeksi yang salah satunya disebabkan oleh mikroorganisme di dalam sistem pernapasan. Nah, pemeriksaan sputum itu dilakukan secara mikroskopik untuk mengetahui jenis mikroorganisme apa yang menginfeksi saluran pernapasan. Jadi alasan pemilihan digunakannya sputum sebagai spesimen di sini itu karena sputum itu dapat dianalisis dengan mudah dan produksi sputum yang berlebih itu menjadi salah satu penyebab karena adanya infeksi bakteri pada saluran pernapasan, dan produksi sputum berlebih itu dijadikan penanda bahwa pada saluran pernapasan telah terjadi gangguan. Jadi selanjutnya itu metode konvensional. Jadi metode konvensional yang digunakan untuk mendeteksi bakteri Mycobacterium tuberculosis dapat menggunakan mikroskopik dengan pewarnaan siluminesen atau pewarnaan tahan asam, di mana metode ini digunakan karena dinding sel Mycobacterium tuberculosis sangat kompleks, yang mana terdiri dari lapisan lemak cukup tinggi yakni 60%, dan penyusun utama dinding sel dari Mycobacterium tuberculosis ini adalah asam mikolat, dinding kompleks, rehalusi di mikolat yang disebut kofaktor, dan Mycobacterium sulfolipid yang berperan dalam virulensi. Nah, struktur dinding sel yang kompleks tersebut yang menyebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis sukar diwarnai dengan pewarnaan gram atau pewarnaan biasa sehingga bersifat tanah asam, di mana yang artinya bahwa bakteri dapat mempertahankan satu warna pertamanya meskipun dicuci dengan larutan asam alkohol. Nah, metode konvensional ini digunakan karena dia itu memiliki keuntungan karena dia sederhana dan murah, dan juga memiliki sensitivitas yang cukup tinggi sehingga memungkinkan cepat untuk mendeteksi penyakit tuberkulosis. Baik, identifikasi bakteri dapat dilakukan menggunakan metode konvensional, di mana metode ini dilakukan berdasarkan pada karakteristik fenotip, yaitu pewarnaan gram, morfologi, dan reaksi kimia. Namun, metode ini juga memiliki beberapa kekurangan ataupun kelemahan, di mana metode ini tidak dapat digunakan untuk organisme yang belum teridentifikasi. Lebih lanjut, terkadang kita dihadapkan dengan organisme yang menunjukkan karakteristik biokimia yang tidak sesuai dengan pola setiap genus dan spesies yang dikenal, sehingga identifikasi organisme pada kultur tumbuhnya menjadi lambat juga menjadi sangat sulit. Pada
Pada pewarnaan tan asam ini digunakan karbofluksin yang berwarna merah untuk fiksasi preparat lapisan. Nah, kemudian dipanaskan untuk beberapa menit, namun tidak boleh sampai mendidih. Pemanasan ini akan meningkatkan kemampuan penetrasi dan retensi warna. Pada preparat atau objek las, didinginkan dengan cara membilas dengan air, kemudian ditetesi alkohol asam untuk pelunturan terhadap warna merah pada bakteri yang tidak bersifat tahan asam, kemudian dibilas dan ditambahkan metilen blue. Nah, pada bakteri tahan asam akan menahan warna merah karena karbofluksin lebih larut di dalam dinding sel yang mengandung lipid daripada dalam alkohol asam. Sebaliknya, pada yang tidak tahan asam, dinding tidak mengandung komponen lipid sehingga warna karbofluksin luntur dan bakteri menjadi tidak berwarna. Dengan penambahan metilen blue ini sebagai warna pembanding agar bakteri yang tidak tahan asam akan menjadi biru. Next. Nah, untuk hasil pada mikroskop nanti hasilnya itu akan terlihat batang berwarna merah atau merah muda dengan latar biru bila diwarnai dengan pewarnaan tan asam. Nah, biasanya juga selain dia berbentuk batang, kadang juga akan ditemukan berbentuk seperti kokus ataupun filamen mentos yang seperti benang dan juga berkelompok. Baik, selanjutnya mengenai metode cepat sebagai pengganti metode konvensional yang kami pilih untuk kasus ini. Untuk metode cepat yang kami pilih merupakan metode loop mediated isothermal amplification atau LAMP, di mana kenapa kita memilih metode LAMP sebagai metode cepat dibandingkan dengan metode PCR atau polymerase chain reaction yang merupakan teknik amplifikasi atau perbanyakan rantai DNA yang telah berkembang pesat dan banyak digunakan karena metode LAMP ini dia dikembangkan dari dasar dari metode PCR, di mana dia itu dapat dikembangkan dengan menghilangkan tahap denaturasi dan reaksinya dilakukan dalam kondisi isotermal sehingga dia tidak memerlukan thermocycle. Nah, selanjutnya loop mediated isothermal amplification atau LAMP ini adalah suatu metode uji molekuler yang diperkenalkan di Jepang tahun 1999 dan untuk mendeteksi penyakit seperti tuberkulosis. Nah, metode LAMP ini banyak telah dilihat bahwa dia banyak mengatasi kekurangan dari metode-metode yang ada sebelumnya dan telah berkembang luas dalam pengaplikasikannya. Kemudian metode LAMP ini juga digunakan secara luas untuk mendeteksi suatu gen atau suatu organisme melalui sequence spesifik bahkan genetiknya. Dan metode LAMP ini dianggap dapat mengamplifikasi fragmen DNA melalui mekanisme sintesis dan pemisahan rantai DNA. Metode LAMP ini dia dimanfaatkan untuk melakukan deteksi terhadap berbagai patogen pada tanaman dan manusia. Berdasarkan jurnal yang kami dapatkan bahwa metode LAMP ini dia berhasil mendeteksi penyakit yang pada manusia seperti misalnya Trypanosoma, Mycobacterium tuberculosis, dan berbagai penyakit lainnya mungkin. Baik, yang selanjutnya yaitu keunggulan metode LAMP. Nah, metode LAMP ini merupakan metode yang cepat, sederhana, serta spesifik dalam uji molekuler untuk mengidentifikasi penyakit seperti tuberkulosis. Nah, metode LAMP juga merupakan metode yang menggunakan amplifikasi DNA pada suhu yang tetap, sehingga alat-alat yang mahal tidak diperlukan pada metode ini. Kegagalan yang terjadi pada proses amplifikasi dapat diatasi dengan cara menambahkan enzim yang dapat menjadi substrat. Nah, selain itu, sistem deteksi pada metode ini juga sederhana, karena produk dari DNA yang akan dideteksi dapat berupa perubahan warna atau terbentuknya endapan. Interpretasi hasil yang diperoleh juga dilakukan secara sederhana, yaitu menggunakan UV dan dapat menggunakan metode telanjang. Selain itu, metode ini memiliki sensitivitas, spesifitas, serta efisiensi yang tinggi. Nah, kemudian karena metode ini merupakan metode yang paling sederhana, maka hanya diperlukan sampel sekitar 60 mikroliter untuk mendeteksi tuberkulosis. Baik, selanjutnya mengenai prosedur kerja dari metode loop mediated
isothermal amplification tuberculosis, di mana sebelum kita melalui atau memulai proses pengerjaan metode ini, kita perlu untuk mendesinfektasikan terlebih dahulu tangan dan area kerja, serta pastikan semua alat yang digunakan berada dalam keadaan steril. Kemudian, pada metode ini atau prosedur metode ini terdapat 4 tahap dalam proses analisis tuberkulosis, di mana yang pertama itu ada sample transfer analysis, kemudian yang kedua ada Lupena pure DNA extraction, kemudian yang ketiga ada loop mediated isothermal amplification, dan yang keempat ada result reading. Next slide. Jadi tahap pertama itu yakni sample transfer analysis, dimulai dengan memasukkan sampel sputum atau dahak pada tabung pemanasan sebanyak 60 mikroliter. Kemudian sampel dihomogenkan dengan cara dikocok dan pastikan tidak ada cairan yang menempel pada bagian penutup tabung. Selanjutnya tabung dimasukkan ke dalam blok pemanasan dan kemudian ditekan tombol start untuk membuat sampel menjadi lisis. Proses ini dilakukan selama 5 menit. Next. Selanjutnya tahap kedua, Lupena pure DNA extraction. Yang pertama itu disiapkan terlebih dahulu tabung adsorben, lalu kendurkan bedak yang berada di dalam tabung. Kemudian keluarkan tabung pemanasan dan dinginkan selama 2 menit. Setelah itu, pasang tabung pemanasan pada tabung adsorben, lalu homogenkan dengan cara dikocok. Selanjutnya, siapkan tabung reaksi berbentuk tabung Eppendorf, kemudian injeksikan DNA ke dalam tabung reaksi menggunakan bantuan tutup injeksi yang dipasang pada tabung adsorben. Selanjutnya. Next. Jadi metode tahap ketiga yakni loop mediated isothermal amplification. Yang pertama, lakukan rekonstitusi reagen selama 2 menit dengan cara membalikkan tabung reaksi dikarenakan reagen berada pada bagian penutup tabung. Selanjutnya, homogenkan campuran dengan cara dikocok minimal sebanyak 5 kali untuk memastikan semua larutan dapat berada pada bagian bawah tabung. Kemudian masukkan tabung pada bagian isothermal amplifikasi dan tekan tombol start. Proses amplifikasi ini dilakukan selama 40 menit. Next. Tahap terakhir yakni result reading atau tahap pembacaan hasil dengan cara letakkan tabung pada unit pendeteksi dan nyalakan lampu UV untuk membaca sampel yang nantinya apakah positif atau tidak. Sampel yang positif ini ditandai dengan sampel yang berfluoresensi atau berpendar dan berwarna hijau. Sekian dari saya serahkan kepada moderator. Baik, mungkin hanya itu penyampaian materi dari kelompok kami, dan di sini bisa saya simpulkan bahwa loop mediated isothermal amplification atau metode LAM ini merupakan salah satu metode yang dapat digunakan untuk diagnosis TBC. LAM ini menggunakan prinsip isothermal yang hanya menggunakan suhu 64 derajat Celcius untuk menjalankan reaksi pengkopian DNA tanpa memerlukan mesin thermal cycler seperti metode polimerisasi atau PCR. Nah, lem ini hanya membutuhkan water bath atau heat block yang lebih sederhana dan cepat sehingga dapat dipakai untuk standar diagnosis yang mudah dikerjakan. Selain itu, lem itu memiliki sensitivitas yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan metode mikroskopis ataupun metode lainnya. Mungkin hanya itu yang bisa kelompok kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.